Telah diteliti mengenai tabiat-tabiat manusia, dan ternyata telah ditemukan suatu perangai dari sekian banyak perangai yang lebih mendekati pada kehinaan, tercela, dan lebih dekat pada kematian dalam kehidupan, yaitu sifat licik atau pengecut. Sifat licik atau pengecut tidak menimpa pada jiwa seseorang, kecuali akan membuatnya hina dina, menjadikannya tercela, mundur, dan hancur, lalu mati. Di saat suatu bangsa diserang mendadak oleh lawan, lalu mereka merasa ketakutan untuk menangkal serangan-serangan lawan itu, tidak berani melawannya, akibat perasaan takut telah berjangkit pada semua personel bangsanya, maka musuh-musuh itu akan mudah menyusup ke lapisan bangsa tersebut, masuk ke rumah-rumah mereka, dengan membuat berbagai kerusakan, menguasai negaranya, dan memperbudak seluruh umatnya, tanpa ada seorang pun yang berani mempertahankan dan menentang kejahatan musuh tersebut. Jika keadaan terus berlangsung seperti itu, maka negaranya akan dikuasai oleh sekelompok orang jahat. Mereka dengan leluasa melakukan pengerusakan sawah, ladang, dan melakukan pembunuhan terhadap anak bangsanya. Mereka memperlakukan umatnya sebagai binatang yang tidak dapat berbicara. Andai kata umatnya ini tidak terkena penyakit licik atau pengecut, tentu mereka akan menghalau musuh-musuh tersebut sejauh-jauhnya, sehingga mereka menderita kerugian. Andai kata tidak ada penyakit licik atau pengecut pada diri umatnya, pasti musuh tersebut dapat dipukul mundur, hingga mereka para musuh itu tidak berani kembali lagi. Sikap diam, membiarkan perbuatan orang-orang yang bermaksud jahat terhadap bangsanya, adalah perilaku para pengecut. Sedangkan menentang dan memberantas kaum yang zalim, adalah bagian dari tanda-tanda keberadaan kehidupan yang menyenangkan bagi bangsa. Sesungguhnya kehidupan bangsa yang maju dan terhormat itu, tergantung pada orang-orang yang berani. Sungguh jelek, demi Tuhan, yaitu tampilnya orang-orang bodoh di tengah-tengah kita yang berlagak seperti ulama, orang-orang curang berpenampilan seperti orang yang bersih, orang yang beku berlagak seperti orang maju dan cerdik, orang yang lemah, tidak mampu berjuang, berpenampilan seperti orang yang cakap, dan orang-orang yang mestinya sudah mati jadi bangkai, tetapi pakaiannya seakan-akan masih hidup tegar. Ada yang lebih jelek dari orang yang disebut tadi, yaitu sikap kita sendiri yang menyerahkan segala macam persoalan kepada orang-orang yang sudah disebut tadi, dengan cara munafik, semata-mata ingin mendapatkan keuntungan pribadi, atau memang karena kelemahan jiwa kita dan kemerosotan akhlak kita sendiri. Yang paling jelek lagi, adalah sikap kita yang membela dan mempertahankan kedudukan orang-orang zalim, yang suka merampas hak-hak rakyat kecil, dan suka menggunakan kekuasaan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, serta orang yang bermaksud jahat terhadap bangsa. Lebih parah lagi, bila kita menganggap si zalim tersebut sebagai orang-orang yang baik, mempunyai niat atau maksud baik dan jujur atau profesional kerjanya. Sesungguhnya sikap atau perangai seperti itu, yang sumbernya adalah licik, pengecut dan penakut, dan merupakan tindakan penipuan dan penghancuran terhadap umat. Sebab, perbuatan yang demikian itu, berarti menyerahkan umat kepada orang yang merusak kehidupan mereka, menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial mereka, dan merusak sendi-sendi norma atau akhlaknya. Wahai generasi penerus, saya memohonkan perlindungan kepada Tuhan, untuk kalian semua, supaya tidak menjadi orang-orang yang pengecut, bodoh dan hina. Sesungguhnya, kelicikan atau sikap pengecut, merupakan induk dari segala penyakit umat. Biasakanlah diri kalian semua, untuk berani, pasti kalian semua menjadi orang yang bisa menjaga, atau mempertahankan harga diri,
jujur dalam berbicara, dan berhasil dalam berjuang. Sesungguhnya licik atau sikap pengecut, benar-benar membahayakan umat, bahkan dapat menjadikannya hina dina. Sebab, mereka hidup di bawah kekuasaan orang-orang zalim, diperlakukan sewenang-wenang, oleh orang-orang bodoh, dan diperdayakan, oleh orang-orang yang lacur. Apabila keadaan umat tetap seperti itu, maka hancurlah masa depan mereka. Janganlah kalian semua takut dicela, dalam usaha menegakkan kebenaran, dan janganlah kalian diam oleh kekuasaan orang-orang yang zalim. Sebab, sesungguhnya dalam ketakutan itu terdapat kehancuran. Sedangkan dalam keberanianlah, terletak kehidupan yang menjanjikan. Kita semua kelak bakal menjadi orang tua, oleh karena itu, jadilah teladan yang baik, untuk anak-anak kita. Jika kita bisa seperti itu, maka bangsa ini akan hidup, seperti layaknya kehidupan orang-orang yang bahagia.